AI ini sendiri akan membawa pertumbuhan bahkan yang lebih besar lagi, lebih signifikan lagi. Studi yang kita lihat saat ini yang sudah ada untuk negara-negara di Asia Tenggara sendiri, kita melihat pertumbuhan GDP-nya itu bisa sampai 18% atau angkanya adalah 1 triliun US dollar pada tahun 2030. Ini sangat signifikan sekali ya, terutama di tengah-tengah dunia ya yang sekarang sedang banyak berubah dan mengalami banyak dinamika. Driver atau lever untuk growth itu sedang dicari-cari oleh berbagai macam bangsa gitu ya. Sehingga AI ini kita lihat merupakan sebuah opportunity yang sangat besar untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia tentunya, terutama kalau kita lihat analisa ini 1 triliun dolar untuk ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Indonesia sendiri 12% dari 1 triliun itu, kira-kira 366 billion dolar. Bayangkan economic impact yang bisa diperoleh ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, berinovasi di atas artificial intelligence sangat besar sekali. Nah, generative AI adalah satu bagian dari AI, ilmu AI yang mampu menghasilkan konten-konten baru, menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa teks, berupa gambar, berupa conversation, dan juga hasil reasoning dia terhadap data-data yang sudah dilatih oleh manusia kepada sistem AI itu sendiri. Ada dua hal dengan generative AI ini yang significantly berubah, gitu ya. Yang pertama adalah natural language. Maksudnya apa nih natural language? Ingat ya, kalau dulu kita kalau mau bikin sistem komputer atau kita mau ngomong sama komputer, kita create apa yang disebut dengan coding ya, kita create codes, tak gitu ya, 1010 gitu ya, barulah bisa mengerti mesin. Jadi kita harus belajar bahasa coding. Lalu bergeser lagi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya ini ya, mouse sama keyboard ya. Kita instruksikan kepada komputer melalui mouse atau keyboard itu sendiri ya, memberikan instruksi dan kemudian kita mendapatkan hasil atas komputasi dilakukan oleh komputer. Terus bergeser lagi, apa tuh yang Bapak Ibu sekarang punya nih? Touchscreen ya, kita memberikan instruksi dengan touchscreen ya. Ada apps, kita klik ini, kita klik itu, kita tap ini, kita tap itu, melakukan fungsi-fungsi. Nah sekarang dengan adanya generative AI, kemampuan ini yang dilakukan adalah bisa mengartikan sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Natural language itu adalah kemampuan sistem komputer melalui AI untuk bisa menerima instruksi, memproses instruksi sesuai dengan bahasa kita sehari-hari. Bahasa apa aja? Semua bahasa yang ada di dunia saat ini. Dan saat ini banyak sekali sedang dikembangkan bagaimana bahasa-bahasa lokal masing-masing negara juga bisa dimasukkan ke dalam kemampuan sistem AI ini sendiri. Itu yang pertama, natural language. Jadi ya, dia diberikan set of data dan kemudian mengerti instruksi, lalu dia menghasilkan, mengexecute instruksi-instruksi itu berdasarkan data-data yang sudah dia baca, yang sudah dia latih. Nah, reasoning engine inilah yang memang breakthrough teknologi yang memang baru muncul karena jumlah data parameter yang dilatih terhadap reasoning engine ini jumlahnya adalah triliunan. Jadi sangat besar sekali jumlah data dan parameter yang dilatih. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita manusia mungkin nggak hanya satu orang deh, ya, mungkin satu grup ya, diberikan latihan dengan menggunakan triliunan parameter. Itu merupakan tugas yang memang hampir tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga disinilah kemampuan reasoning engine yang dikembangkan untuk membantu kemampuan manusia itu untuk mengambil keputusan dan melakukan reasoning. Indonesia bisa melakukan apa yang disebut dengan unlocking atau membuka productive capacity di Indonesia sebesar 243,5 miliar US dollar. Ini 18% GDP di tahun 2022. Ini signifikan sekali nih angkanya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih maksudnya productive capacity? Productive capacity artinya kapasitas untuk menghasilkan
kapasitas untuk melakukan kegiatan produksi yang memang sekarang ada, tapi bisa diperbesar, perkuat dengan adanya teknologi generatif AI. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini yang paling penting poinnya. Bagaimana generatif AI itu mengubah fokus di dalam sebuah pekerjaan. Mengubah fokus di dalam sebuah pekerjaan. Generatif AI tidak mengambil alih dari suatu pekerjaan, tetapi dia mengubah fokus terhadap suatu pekerjaan itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama. Sebenarnya generatif AI itu, nanti kita kasih contohnya ya. Moving away from idea of affecting the most automable jobs. Jadi kita lihat sebenarnya bukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang akan digantikan. Nah, dong. Justru dia fokus terhadap aktivitas-aktivitas yang non rutin yang dikerjakan yang memang bisa menghasilkan impact. Kita lihat juga dari survei Microsoft World Trend Index tahun 2023, ternyata ketika kita melakukan survei ini, 75% dari karyawan di Indonesia would delegate, sebenarnya prefer untuk mendelegasikan pekerjaan sebanyak mungkin, sebisa mungkin kepada AI. Ya, ini survei, hasil survei, untuk bisa mengurangi beban pekerjaan mereka. Nah, seperti itu. Jadi pindah dari idea dari ini akan di-automate jobsnya, tapi justru ini akan membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang non rutin. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Kalau saya adalah direktur atau manajer sales, saya mau mengambil keputusan tentang harga atau bentuk produk atau kegiatan iklan atau promosi saya membutuhkan data untuk mengambil keputusan. Betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang terjadi sekarang, ketika saya membutuhkan data itu, saya harus pergi ke tim IT akan membuatkan dashboardnya ngambil data dan yang lainnya, sehingga keputusan itu mungkin data itu datang kepada saya mungkin dalam waktu yang mungkin cukup lama. Karena mungkin apa yang relevan hari ini kejadiannya beda dengan mungkin satu minggu ke depan, ya. Jadi saya akan membutuhkan data yang berbeda terus. Nah, dengan adanya generatif AI, kemampuan saya untuk mengambil data, untuk menanyakan data, mengambil rekomendasi dari data itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Sehingga saya bisa mengambil keputusan dalam pekerjaan saya saat ini dengan lebih cepat dan harapannya dengan lebih akurat dan presisi. Karena keputusan yang saya ambil berdasarkan data yang memang kejadian dengan data. Nah, inilah contohnya salah satu contohnya bagaimana generatif AI itu akan memperkuat, mengempower ya setiap pekerjaan untuk melakukan dengan lebih baik lagi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membantu generatif AI ini bisa digunakan untuk membantu konten-konten yang baru, ya. Bapak Ibu, kalau sudah pernah coba pakai Copilot Microsoft, gitu ya, itu kita bisa dibantu untuk melakukan drafting untuk sebuah, misalnya email balasan, email invitation atau undangan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk mendraft sebuah artikel, gitu ya. Tetapi di situ akan selalu dibilang bahwa kemampuannya itu adalah untuk melakukan drafting atau rekomendasi. Kita sebagai pilotnya, kita sebagai insan yang memang akan mengambil keputusan terhadap seberapa besar kreativitas yang akan kita lakukan. Sehingga itu akan membantu kita untuk memproses hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah will transform pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan greater preparation. Nah, ini contohnya mungkin dalam bidang riset ya. Bagaimana ketika misalnya kita bergerak di bidang riset, let's say dalam kesehatan atau biologi, begitu banyak amount of data yang memang kita harus proses, yang harus digunakan, yang harus diolah untuk mengambil keputusan terhadap misalnya melakukan genetik DNA yang terbaru seperti itu. Nah, ini hal-hal ini bisa dipercepat dan diakselerasi
yang akan mengempower existing workers, existing role untuk bisa lebih maju, bisa lebih cepat.